Assalamualaikum, dengerin sebentar ya. Jadi tadi ya, utang ini termasuk akad yang sifatnya tadi sosial. Artinya kita tidak boleh mencari keuntungan dengan utang piutang. Karena memang akad utang dalam syariat kita itu tujuannya sosial. Dan termasuk ke dalam keumuman hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman atau tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, masalah utang ini ada satu kaidah yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, la tadlimuna wa la tudlamun. Kamu tidak menzolimi dan juga tidak dizolimi. Maksudnya adalah kalau kamu utang 10 juta, maka kembalikannya juga 10 juta. Pertanyaannya adalah, kalau zaman sekarang kan terjadi inflasi. Nilai 10 juta zaman sekarang dengan nilai 10 juta katakanlah 10 tahun lagi itu kan beda. 10 juta sekarang bisa beli motor. Mungkin 10 juta tahun depan bisa beli motor juga, tapi mungkin cuma dapat bannya doang. Gitu ya, motornya nggak dapet. Nah, apakah ketika seseorang minjam 10 juta, dia harus memperhitungkan inflasi? Karena kalau dia tidak kembalikan dengan inflasi, berarti dia menzolimi orang yang dipinjami tadi. Itu kan pertanyaannya begitu. Karena nilai 10 juta zaman sekarang dengan zaman nanti itu beda. Nah, memang benar ada sebagian pendapat yang mengatakan nggak apa-apa kalau diperhitungkan inflasi. Karena itu bagian dari supaya tidak dizolimi. Tapi saya pribadi berpendapat bahwasanya tetap tidak boleh. Dan kalau dia mengembalikan 10 juta di zaman mendatang, itu tidak dikatakan dia menzolimi. Kenapa demikian? Apa logiknya? Logiknya adalah misalnya kalau 10 juta tadi kita tidak pinjamkan ke orang lain, kita taruh di bawah bantal. 10 juta itu tahun depan ya 10 juta juga, ya kan? Apakah kita dianggap menzolimi diri sendiri? Jawabannya enggak. Ya 10 juta ya memang begitu. Kalau kita simpan ya 10 tahun ya 10 juta juga. Dan tadi kembalinya kepada hadis tadi, bahwa filosofi dari akad utang itu adalah tolong menolong. Dan tolong menolong itu kaidahnya tadi, kita memperlakukan orang lain seperti halnya kita memperlakukan diri kita sendiri. Sebagaimana halnya duit 10 juta itu kalau kita taruh di bawah bantal, kita dapatnya, kita simpan selama 10 tahun, dapatnya 10 juga gitu ya, dan itu tidak dikatakan zolim. Maka kalau kita taruh ke orang lain di bawah bantalnya orang lain, ya kembalinya sama-sama juga 10 juta juga gitu ya. Kalau Anda keberatan, ya udah nggak usah pinjemin gitu kan, ribet amat.